Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming, di mana Raka menjadi sorotan lantaran salah menyebutkan asam sulfat sebagai nutrisi penting untuk ibu hamil. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara diskusi ekonomi kreatif yang digelar di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Masalah stunting jadi di masa remaja, jadi harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi nggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Lalu setelah itu MPASI-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Pernyataan Gibran pun itu mendapat banyak komentar lantaran asam sulfat dinilai dapat membahayakan tubuh, termasuk untuk ibu hamil. Dikutip dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC AS), di mana asam sulfat atau dengan rumus kimia H2SO4 itu merupakan zat korosif yang berbahaya dan dapat merusak kulit, mata, gigi, serta paru-paru. Saat seseorang terpapar asam sulfat yang cukup parah ya, hal tersebut dapat menyebabkan kematian. Selain itu, tingkat paparan itu tergantung pada dosis, durasi, dan juga jenis pekerjaan yang dilakukan. Asam sulfat digunakan di banyak industri, termasuk digunakan untuk memproduksi bahan kimia lainnya, misalnya bahan peledak, lem, untuk memurnikan minyak bumi, serta bisa memperbaiki logam. Beberapa contoh pekerjaan yang berisiko terkena asam sulfat, diantaranya pekerja luar ruangan yang bekerja di area batubara, minyak, atau gas, mekanik yang menangani aki kotor, tukang pipa dan juga kontraktor yang bersentuhan dengan pembersih toilet yang dicampurkan dengan air, pekerja di penerbitan, percetakan, atau toko fotografi, petugas pemadam kebakaran, dan pekerja baja yang terkena kabut asam. Diketahui asam sulfat dengan asam folat itu sangat berbeda ya, di mana asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik bagi tubuh. Bagi ibu hamil, asam folat adalah nutrisi penting selain zat besi, kalsium, dan juga mineral. American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) itu merekomendasikan agar ibu hamil mendapatkan asupan asam folat sebanyak 600 hingga 800 mikrogram per harinya. Terkait manfaatnya, asam folat dapat membantu proses pembentukan sel darah merah, meningkatkan daya tahan tubuh, proses tumbuh kembang janin, serta bisa mencegah keguguran. Asam folat atau vitamin B12 itu juga bisa melindungi janin dari neural tube defect atau defek selubung saraf. Neural tube defect contohnya itu seperti bayi-bayi dengan kelainan tempurung kepala, tulang belakang yang menonjol, atau tidak tertutup. Nggak hanya itu ya, saat dikombinasikan dengan vitamin B12 dan juga kolin, asam folat itu dapat membantu menurunkan risiko komplikasi pada janin, seperti misalnya gangguan pembuluh darah di ari-ari bayi atau plasenta, kelahiran prematur, bayi berat badan lahir rendah, dan juga baik pada bayi kecil.